kasih Yesus, indah-indah, oh indah kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku, oh Yesusku. Hai adik-adik, salam jumpa dari kami berdua di sini untuk kalian semua di rumah dalam sekolah minggu di Rumah Aja. Hari ini Kak Maria ditemani oleh Kak Krismon. Hai adik-adik, halo Kak Maria. Halo, Kak Krismon, hari ini apa kabar? Puji Tuhan, baik dan sehat. Kak Maria, kita mau ngapain ya hari ini? Hari ini kita pasti seru banget, Kak. Hari ini kita akan mendengar firman Tuhan, kita akan bernyanyi, juga kita akan buat prakarya, Kak, hari ini. Wah, kayaknya seru banget nih Kak Maria. Betul, Kak. Udah, nggak usah tunggu lama-lama. Kita mulai aja kalau gitu. Sabar dulu, Kak. Sebelum kita mulai kegiatan kita pada hari ini, kita akan memulai dengan berdoa. Adik-adik, sebelum kita mulai, yuk kita berdoa dulu. Duduk yang manis, tangan dilipat dan mata ditutup. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu sepanjang malam tadi. Sekarang kami akan memulai kegiatan sekolah minggu kami di Rumah Aja. Tuhan, semoga kegiatan kami dapat berjalan lancar dari awal hingga akhir. Berkati juga kakak-kakak pendamping, juga para pastor dan para suster. Semua doa ini kami naikkan kepadamu dengan perantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kak Maria. Ya, Kak. Kak Krismon punya permainan nih buat Kak Maria. Wah, apa tuh, Kak? Nah, adik-adik di rumah pasti penasaran kan? Jadi gini Kak Maria. Nama permainannya itu adalah jawaban dan gerakan. Jawaban dan gerakan. Gimana, Kak? Jelasin dong. Oke, karena Kak Maria belum tahu, jadi Kak Krismon akan menjelaskan ke Kak Maria cara mainnya. Oke. Yang pertama, Kak Krismon akan memberikan satu pertanyaan, dua pertanyaan. Nah, jadi dikala Kak Krismon akan memberikan pertanyaan ke Kak Maria, lalu Kak Maria tinggal menjawab. Misalkan gini, contoh ya, Kak Krismon akan bertanya, apakah Kak Maria suka nonton film? Misalnya Kak Maria menjawab iya, berarti gerakannya harus menggelengkan kepala. Nah, begitupun sebaliknya, kalau Kak Maria menjawab tidak, berarti gerakannya harus mengangguk. Paham? Paham, Kak. Oke, kakak rasa adik di rumah juga harus paham ya. Oke, kita mulai aja permainannya. Oke. Pertanyaan yang pertama. Apakah Kak Maria suka menari? Suka menari. Suka, Kak. Oke. Pertanyaan pertama, sukses. Pertanyaan kedua, apakah Kak Maria suka makan makanan pedas? Suka makanan pedas. Suka, Kak. Salah ya, Kak. Salah. Kalau suka berarti suka atau tidak? Harusnya gimana ya? Oh, tidak, Kak, tidak. Nah. Tidak berarti ya, tidak, Kak, tidak. Pertanyaan yang kedua, gagal nih. Gagal. Jadi gimana nih Kak Maria sewaktu menjawab
jawabnya dengan salah. Bagaimana nih perasaannya Kak Maria? Ih, malu Kak. Soalnya kan diliatin adik-adik di rumah. Terus, karena Kak Maria sudah malu nih, apakah Kak Maria berani mengakui kesalahan? Berani dong. Berani ternyata teman-teman. Nah, Kak Krismon juga berharap adik-adik di rumah juga harus berani mengakui kesalahan ya. Oke adik-adik, karena permainan ini ada di dalam sabda Tuhan pada hari ini, jadi sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, kita menyanyi terlebih dahulu. Bagaimana Kak Maria? Ayo Kak. Dan setelah itu kita akan mendengar firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pastor Petrus Brilian MSF dan akan ditemani oleh Brenda. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong anakmu. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong anakmu. Yesus tolong anakmu. Hai semua. Hai Pastor. Hai Brenda. Pastor apa kabar? Sehat walafiat Brenda. Puji Tuhan. Brenda sehat? Puji Tuhan Brenda sehat. Mantap Brenda. Pastor. Iya Brenda. Makasih ya untuk waktunya Pastor minggu ini. Kalau untuk Brenda, Pastor selalu siap. Pastor nih Brenda jadi malu deh. Pura-pura malu Brenda ini. Iya Pastor. Iya Brenda. Pastor minggu ini mau membawa cerita firman Tuhan untuk teman-teman di rumah kan? Iya betul Brenda. Ya. Nah Brenda mau baca Injilnya enggak? Mau? Brenda baca dulu Injilnya ya. Tapi adik-adik yang di rumah itu harus duduk yang manis, jangan ada yang jalan-jalan, nggak ada yang sambil makan, semuanya harus duduk manis supaya mendengarkan. Ini Brenda mau baca kitab suci. Iya benar. Bacanya dari Matius 22 ayat 34 sampai 40. Ayo Brenda sekarang baca, adik-adik di rumah mau mendengar Brenda membaca kitab. Ya oke, teman-teman dengar ya. Teman-teman, sekarang saatnya mendengarkan firman Tuhan ya. Duduk yang baik, dengarkan baik-baik. Hukum yang terutama diambil dari Injil Matius bab 22 ayat 34 sampai 40. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah
tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Brenda, terima kasih ya sudah baca ya. Bagus Brenda, bacanya luar biasa. Sama dengan bajunya juga bagus. Terima kasih. Ya. Nah, Pastor mau tanya Brenda. Tahu Yesus lahir di mana? Yesus lahirnya di kandang domba di kota Bethlehem. Oh, di Bethlehem ya? Wah, hebat Brenda, hebat. Di Bethlehem ya. Wah, di kandang domba. Nah, kalau Brenda tahu nggak Yesus itu disalib di bukit apa namanya? Di bukit apa ya? Di bukit Golgota. Golgota. Betul, Golgota. Hebat Brenda. Brenda ini kayaknya segala sesuatu tahu ya. Aduh, di kayu salib, di Golgota ya kan. Wah, tahu semua. Nah, kalau pastor juga tanya gini, nah, Tuhan Yesus itu kan tanda dari Allah yang sungguh mencintai manusia ya. Yesus itu membawa apa, Brenda? Membawa cinta kasih. Wah, mantap. Cinta kasih. Brenda, kalau orang itu anak-anak kita semua ya, itu penuh dengan cinta kasih, maka dunia itu bagus. Bahagia. Ya, bahagia. Nggak ada orang jahat ya Brenda. Jadi betul-betul kalau Yesus itu cinta kasih, maka kita semua menjadi orang-orang yang baik. Nah, Brenda masih ingat nggak Yesus membangkitkan siapa ya? Oh, ini dulu Pastor Ben pernah Ya, cerita. dia saudaranya ada 2 perempuan. Siapa masih ingat? Lazarus. Nama saudaranya. siapa? Maria dan Marta. Maria dan Marta ya. Maria dan Marta. Betul, hebat Brenda. Pokoknya waktu kita dulu itu Brenda ini memang jenius ya. Jenius, hebat ya. Jadi masih ingat juga kalau Brenda itu kalau tadi Lazarus dibangkitkan, saudaranya Lazarus namanya Marta dan Maria. Yesus disalibkan di bukit Golgota. Yesus dilahirkan di kandang domba di kota Bethlehem. Nah, masih ingat nggak Brenda, ada orang buta disembuhkan oleh Yesus? Masih ingat nggak? Masih? Hah? Dulu pernah dikasih tahu sama kakak-kakak pendamping sekolah minggu, namanya si Barti siapa ya? Barti Ion bukan ya? Bukan. Siapa? Bar siapa? Barbar ya. Oh, Barti Meos. Ini tapi hebat Bartimeus. Nah, kita kembali Brenda. Kalau Yesus itu cinta kasih, ya, berarti kita itu harus sungguh-sungguh penuh dengan cinta kasih. Kalau saya tanya Brenda, orang yang penuh cinta kasih itu pasti banyak senyum ya ndak? Iyalah. Iya, karena kalau orang senyum itu berarti baik kan? Baik hati. Betul Brenda. Iya, kayak Brenda memang senyum terus ya kan. Nah, oleh karena itu kita semua adik-adik yang di rumah harus penuh dengan cinta kasih. Kata Yesus apa? Cintailah Tuhan dengan sepenuh Hati. tidak boleh setengah. Setengah-setengah hati. Itu bukan murid Kristus kalau setengah-setengah hati. Harus sepenuh hati dengan segenap hati, ya kan? Seperti kalau kita makan sate enak dengan sepenuh hati makannya. Ya. Jadi sekali lagi kalau orang penuh cinta kasih harus dengan sepenuh hati. Dan tidak hanya mencintai Tuhan aja loh, mencintai siapa lagi? Mencintai Sesama seperti apa? seperti diri sendiri ya, seperti kita menyayangi diri kita ya kan, sama contohnya gini, kalau kita itu nggak mau dicubit sakit, jangan mencubit orang lain ya. Iya dong, kalau kita mau disayang orang lain maka kita harus sayang orang lain ya, harus sayang orang lain. Dan kita itu betul-betul bahwa sebagai anak-anak Kristus, adik-adik semua, kita harus mencintai Tuhan dengan segenap hati, mencintai sesama kita dengan seperti kita mencintai diri sendiri. Brenda mampu nggak kira-kira? Mampu kayaknya. Tapi pasti Brenda coba. Oh, Tuhan memberi kita otak kan Brenda? Ya. Nah, Brenda tadi sudah saya tes, ternyata anak yang jenius. Makasih.
Nah, anak jenius. Kita itu dikasih oleh Tuhan otak yang pintar. Untuk apa, Brenda? Untuk berpikir. Untuk berpikir. Hal baik. Tuh itu bagus sekali. Hal-hal baik. Ya, hal-hal baik itu harus dimiliki oleh orang-orang yang dikasih Tuhan otak yang pintar. Supaya bisa mencintai Tuhan dengan sepenuh Hati. mencintai sesama seperti dirimu sendiri. Bagus, luar biasa Brenda ya. Luar biasa Brenda. Nah, Brenda. Ya. Brenda punya bakat apa ya? Brenda tuh sukanya menyanyi. Oh, nyanyi. Aduh, Brenda ini nyinggung aku nggak suka nyanyi. apa-apa, Suaraku nanti nggak bagus, Brenda. Nanti Menggambar nggak bisa. ya ampun, nggak apa-apa. Tapi Brenda, walaupun kita itu berbeda talenta, berbeda bakat, tapi Tuhan tetap cinta yang sama kepada kita. Tetap sayang kepada kita semua. Pastor nggak bisa nyanyi, disayang Tuhan. Brenda bisa nyanyi, disayang Tuhan. Adik-adik mungkin pintar main gitar, disayang Tuhan. Suka membantu orang tua, disayang Tuhan. Pokoknya kita harus jangan menyia-nyiakan pemberian Tuhan. Karena Tuhan itu adalah cinta kasih. Kita harus membawa cinta kasih ke tengah dunia. Boleh ke tengah samudra juga nggak apa-apa, Brenda ya. Samudra itu samudra alam semesta. Hebat loh, namanya juga Tuhan ya. Jadi selalu memberikan yang terbaik. Brenda. Brenda ini kan sekarang itu sudah usia berapa? Sekarang Brenda ini sudah 7 tahun. Oh, 7 tahun. Berarti sudah kelas 1 ya? Iyalah. Nah, kalau kelas 1 itu berarti sudah tidak anak kecil. Ya, sudah besar. Sudah besar. Jadi sudah tadi kan waktu bacaan, adik-adik sudah harus juga duduk baik-baik, ya kan? Nah, Brenda kalau sudah 7 tahun berarti lebih baik daripada anak-anak yang usia 5-6 tahun. Nah, ya, oleh karena itu anak-anak semua yang ada di rumah, Brenda kan sudah 7 tahun. Jadi sudah dewasa, sudah jadi anak remaja. Ya kan? Remaja dong, sudah anak SD kok ya. Iya, jadi sekali lagi adik-adik semua, mari kita semua sungguh-sungguh meniru apa yang diajarkan Yesus. Kita harus penuh dengan cinta kasih, mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Enggak boleh dengan setengah. Setengah-setengah apa? Setengah-setengah hati. Itu setengah-setengah hati nggak boleh. Lalu juga mencintai sesama seperti mencintai dirimu sendiri. Kalau kamu nggak ingin disakiti, maka jangan menyakiti orang lain. Ya, Brenda, gimana? Siap semuanya? Siap, ya, sudah usia 7 tahun? Ya. Nah, kalau sudah 7 tahun berarti sungguh-sungguh. Nah, adik-adik semua, itu dari saya dan Brenda hari ini. Kita semua sungguh-sungguh menjadi anak-anak yang penuh cinta kasih. Dan jangan sampai kita menjadi orang-orang yang jahat. Anak-anak yang penuh cinta kasih berarti mencintai Allah, mencintai semua orang. Ya. Oke, amin. Amin, Brenda. Ya, Brenda ya. Oke, salam untuk teman-teman semua, Brenda. Sampai jumpa minggu depan, teman-teman. Sampai jumpa minggu depan, teman-teman. Terima kasih Pastor Petrus Berlion dan juga Brenda yang sudah membawakan firman pada hari ini. Nah, itu Kak Krismon, seperti pesan Pastor Rion tadi, kita harus menjadi pembawa cinta kasih bagi sesama. Oke, Kak. Nah, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Selanjutnya kita mau ngapain ya, Kak? Nah, yang gak kalah seru nih hari ini kita akan buat prakarya. Teman-teman pasti sudah gak sabar kan? Nah, yuk kita panggil Kak Frida. Kak Frida.
Terima kasih Kak Frida sudah membawakan prakarya kita pada hari ini. Nah adik-adik jangan lupa ya buat yang bagus selalu difoto dan dikirim ke kakak pendamping. Benar tuh Kak Maria. Nah adik-adik di rumah, Kak Krismon yakin nih pasti prakarya adik-adik di rumah akan lebih bagus. Oh iya adik-adik, tadi kita sudah bernyanyi, lalu kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan yang terakhir tadi kita udah membuat prakarya nih. Nah tanpa terasa kita udah di ujung kegiatan kita pada hari ini. Dan kegiatan kita pada hari ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Nah adik-adik sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, kita akan berdoa. Adik-adik ambil sikap doa yang baik ya. Duduk yang manis, tangan dilipat dan mata ditutup. Mari berdoa. Ayo adik-adik kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami dari awal hingga berakhirnya kegiatan sekolah minggu kami. Semoga kami semua boleh menjadi pembawa cinta kasih-Mu bagi sesama kami. Inilah doa anak-Mu ya Tuhan yang kami bawakan dengan pengantaran Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat hari Minggu adik-adikku yang ada di rumah yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita memasuki episode yang ke-26 sekolah minggu dari rumah. Dan minggu ini tema kita menjadi pembawa cinta kasih. Jadi adik-adik harus mencintai Tuhan dengan sepenuh hati, mencintai sesama manusia seperti kita mencintai diri sendiri. Oleh karena itu, pastor akan memberkati adik-adik semua dengan berkat kudus Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita semua adik-adik yang di rumah diberkati, dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pinai mas selesai kami akan pulang. Bye bye bye, Tuhan memberkati. Hai kawan-kawanku, selamat berpisah. Kawan yang terkasih, sampai jumpa lagi. Sampai jumpa.